Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Eneng Rani Mutiara Anjalmi, mahasiswi dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika di Dewi Sartika Cawang. NIM saya 221804449, kelas 224A31. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari data perjalanan dinas yang sudah saya buat melalui Excel, dan saya akan mempresentasikan perusahaannya melalui PowerPoint. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Baik, yang pertama saya akan jelaskan di Microsoft Excel. Microsoft Excel-nya. Nah, di Microsoft Excel ini datanya sudah lengkap, dan di sini ada 6 layout, yaitu data utama. Data utama itu data dari perusahaannya, profilnya, lalu data master. Data master berisi dengan perjalanan dinas, tujuan keberangkatan, jabatan, dan pangkat ataupun golongan. Di data personil isinya itu data yang akan melakukan perjalanan dinasnya. Lalu di input data ini kita menginput data hasil dari data personil dan data masternya. Setelah itu menjadi surat perjalanan dinas dan menjadi surat tugas. Lalu saya ingin mempresentasikan yang di bagian data utama. Kita lihat. Nah, di bagian data utama berisi dengan kop 1. Kop 1 yang pertama isinya perusahaan kita, yaitu PT Holland Bakery. Di bagian kop 2 itu motonya, yaitu top of its quality. Nama departemen, yaitu Departemen Humas. Alamatnya ada di Jalan Hayam Huruf nomor 26 dengan nomor 02163867787 dan emailnya hollandbakery.co.id. Tanggung jawabnya saya sendiri, Eneng Rani Mutiara Anjalmi. NIK-nya 3478921. Nomor suratnya yaitu 505, surat tugasnya 501, tempat suratnya di Jakarta dan kabupatennya di Jakarta Pusat. Lalu kita masuk ke data master. Data master berisi dengan perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu maksudnya tujuan kita. Tujuan kita ingin melakukan dinas itu apa? Yang pertama ada membuat iklan, family gathering, seminar, pameran, dan workshop. Lalu tujuan keberangkatannya ada di Hotel Marian Bali, ada Pantai Jimbaran, ada PT Brit Talk, ada PT Majestic Bakery, dan ada Hotel Antanaya Kuta Bali. Untuk jabatan terdiri dari direktur, manajer, sekretaris, supervisor, dan staff. Dan pangkat ataupun golongan berisi dengan direktur, general manager, junior sekretaris, senior supervisor, dan staff. Lalu kita masuk ke data personil. Data personil itu data yang akan melakukan perjalanan dinasnya, yaitu saya sendiri, Eneng Rani Mutiara Anjalmi, dengan NIK 5649199. Pangkat golongan direktur, jabatan saya direktur. Dan ada Louis Jody dengan NIK 27872383. Pangkat golongan general manager dengan jabatan manager. Yang ketiga ada Anastasia. Nomor NIK-nya 6236823 dengan pangkat golongan junior sekretaris, jabatannya sekretaris. Lalu ada Tiara Andini dengan NIK 1999189 dengan pangkat golongannya senior supervisor dan jabatannya supervisor. Brian Domani dengan NIK 9094420, pangkat golongan junior sekretaris dan jabatan sekretaris. Lalu kita masuk ke input data. Input data itu hasil dari data master, data personil, lalu kita menginput datanya.
Dan di input data kita mengisi nomor 1. Nomor 1 itu nomornya, nomor yang pertama 001 saja kita isi, tanggal surat tanggalnya, tanggal surat tanggalnya tanggal 10 bulan 6 2020, namanya, nama saya Neng Rani Mutiara Anjani, dan di sini banyak ada beberapa bagian ini tadi kita sudah isi. Kita nanti tinggal pilih saja ketika ingin membuat data yang baru, tapi saya ingin membuat contoh satu saja, yaitu dengan nama saya, yaitu Neng Rani Mutiara Anjani. Untuk maksud perjalanan dinasnya itu saya membuat iklan, dan di sini juga ada beberapa maksud perjalanan dinas yang lain. Untuk angkutan yang saya pakai adalah pesawat, karena kita akan bertujuan ke Bali, dan di sini juga banyak angkutan yang bisa kita pilih. Lalu tujuannya itu Hotel Marian Bali. Di sini juga ada tujuan-tujuan yang lain yang sudah tadi kita buat. Tanggalnya, yang tanggal berangkatnya itu tanggal 9 bulan 6 2020, waktu berangkatnya 18.00, tanggal kembalinya 11 bulan 6 2020, dan pengikutnya hanya satu, yaitu Louis Jody. Nah, setelah input data selesai, menjadi surat perjalanan dinas. Yaitu yang pertama di sini tadi sudah kita isi, yaitu nama PT kita, PT Holland Bakery. Di sini juga ada slogan ataupun moto, yaitu Tepat is Quality. Yaitu di sini ada Departemen Humas, dan di sini ada alamatnya. Lalu kita take a picture buat masukkan logo dari Holland Bakery. Tinggal klik take a picture aja dan kalian siapkan di datanya. Nah, sudah. Di sini data-datanya sesuai dengan yang sudah kita isi. Tadi nama saya Neng Rani Mutiara Anjani, pangkatannya direktur, jabatannya direktur, maksud perjalanannya membuat iklan, angkutan yang kita pakai itu pesawat, tempat berangkatnya itu dari Departemen Humas, tempat tujuannya ke Hotel Marian Bali, lama perjalanan dinas kita 3 hari, tanggal berangkat 9 Juni, waktu pelaksanaan 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dan tanggal kembalinya kita tanggal 11 Juni 2020, pengikutnya itu Louis Jody dengan NIP 2787283. Lalu ada surat tugasnya. Nah, surat tugasnya juga di sini sama. Kita masukkan dulu logonya. Logo dari Holland Bakery. Nah, sudah. Ini Louis Jody ini nama suratnya. Oke. Di sini kita isi dulu pemegangnya, yaitu saya. Dengan nama Neng Rani, NIP-nya 5649199. Pangkatnya sama direktur, jabatannya direktur, kegiatannya membuat iklan, berangkatnya 9 Juni, kembalinya 11 Juni, dan tempatnya di Hotel Marian Bali. Dan di sini juga ada pengikut 1. Pengikut 1 tadi kita hanya mengisi Louis Jody. Louis Jody yaitu dengan NIP 2787283, pangkatnya manajer, membuat iklan, sama tujuannya, lalu berangkatnya 9 Juni, kembalinya 11 Juni, dan tempatnya di Hotel Marian Bali. Nah, ini adalah tutorial cara mengisi data perjalanan dinas melalui Excel. Terima kasih. Sekarang akan menjelaskan dari perusahaan Holland Bakery-nya. Di sini nama saya Neng Rani Mutiara Anjani. NIM saya 221809, kelasnya 224A31, dan ada di Universitas Bina Sarana Informatika. Holland Bakery. Sejarah Holland Bakery. Holland Bakery dikenal sebagai toko roti modern pertama di Indonesia, didirikan pada tahun 1978, terletak di Hayamuruk, Jakarta. Pendirinya yaitu adalah Budi Harto Angso. Lahir di Singapura pada tanggal 20 Juni 1943 dan wafat pada 19 Juli 2003 di Jakarta. Adanya kata Holland diartikan roti dan kue dengan resep dari Belanda. Dengan adanya kincir angin di atap toko semakin memperkuat asosiasinya dengan Belanda. Lalu visi dan misinya Holland Bakery.
Visi dari Holland Bakery yaitu memapankan Holland Bakery sebagai pelopor internasional terdepan dalam produk yang berkonsep gaya sehat. Untuk misinya yang pertama memberikan pelayanan yang terbaik, kedua kreatif dan terkini untuk menghasilkan produk dengan kesungguhan hati dan antusiasisme yang tinggi. Yang ketiga ada terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mempromosikan kesejahteraan karyawan, pendidikan dan keterampilan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan yang ditetapkan sebagai standar nasional dalam keunggulan layanan. Lalu kita masuk ke struktur organisasi. Organisasinya terdiri dari direktur. Direktur terdiri dari manajer marketing, manajer produksi, manajer keuangan. Manajer marketing terdiri dari supervisor, sales marketing, kepala gudang, dan storekeeper-nya. Lalu di manajer produksi terdiri dari supervisor, chef, dan dalam manajer keuangan terdiri dari kasir. Untuk geografi Holland Bakery, yaitu Holland Bakery adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan 226 outlet yang terdiri di Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Makassar, Manado, Batam, dan Lampung. Holland Bakery juga menawarkan varian roti yang menarik untuk para konsumen seperti kue, rotinya juga, kue pernikahan, kue ulang tahun, jajanan pasar, puding, dan donat. Produk ini pun mudah ditemukan oleh konsumen di setiap outlet karena perusahaan ini menerapkan sistem one-stop shopping bakery atau sistem pendistribusian produk yang ke setiap toko. Lalu, penghargaan dari Holland Bakery. Holland Bakery dikenal karena mutu dari produknya yaitu top for its quality, teratas karena kualitas, yang menjadikan moto perusahaan ini ternyata mampu mencerminkan keunggulan produk buatan dari Holland Bakery, yaitu Top Brands Award dari tahun 2009 sampai 2019, mendapatkan Top Awards Fountain Consulting Group and Marketing Magazine. Lalu di 2011 juga mendapatkan penghargaan Most Favorite and Popular Bakery. Lalu kita masuk ke menu Holland Bakery. Dari menu Holland Bakery ada kue. Kue terdiri dari bolu gulung yang harganya 75.000, ada kue lidah kucing 70.000, ada bika Ambon 90.000. Lalu di dalam roti contohnya seperti roti pisang coklat harganya 9.000, roti sisir harganya 14.000, roti tawar harganya 15.000. Untuk jajanan pasar seperti ada kue pepe, ini tuh harganya 7.000, risol sayur 7.000, untuk dadar gulung harganya 7.600. Lalu di kue pernikahan contohnya seperti orange tart harganya 105.000, blueberry cheesecake harganya 202.000, di kue ulang tahun contohnya seperti lemon delight 115.000, untuk rainbow cake-nya 227.000. Di dalam donat contohnya seperti donat ring Oreo harganya 9.000, donat ring tiramisu harganya 8.500. Di dalam puding contohnya seperti puding kelapa log harganya 220, dan untuk puding cough range-nya raisinnya harganya 22.000. Nah, menu dari Holland Bakery itu sangat banyak sekali variannya, dan saya ambil tuh hanya contoh-contohnya. Dan lalu kita masuk ke strategi kepuasan pelanggan. Strategi kepuasan pelanggan yang menyebabkan para pesaing harus berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam upaya merebut pelanggan dalam suatu perusahaan. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan komitmen baik yang menyangkut dana maupun sumber daya manusia.
strategi dari Holland Bakery yaitu dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan karena kualitas, dan strateginya juga selalu memberikan kualitas yang terbaik untuk customer dan melayani dengan baik. Selalu mempunyai banyak inovasi baru yang menarik untuk dibeli. Ini salah satu contoh pelanggan dari Holland Bakery-nya. Lalu kita masuk ke moto dari Holland Bakery. Motonya rasa karena kualitas, terdiri dari rasa yang enak menjadi ciri sendiri dari Holland Bakery. Lalu harga pun terjangkau khususnya bagi Anda yang belum mempunyai penghasilan. Harganya memang murah, dan untuk tempatnya juga Holland Bakery memberi tempatnya itu sangat cocok dan untuk berkumpul-kumpul dan menyicipi kuenya sangat nyaman. Untuk pelayanannya pasti melakukan pelayanan yang baik, lebih diutamakan karena pelayanan yang baik pengunjung pun akan terasa betah ataupun nyaman. Lalu di sini ada pembelian online dan sosial media dari Holland Bakery. Jadi pembelian online yang pertama itu adalah di dalam web Holland Bakery. Memesan dari nomor WhatsApp yang sudah tertera di sini. Lalu bisa juga memesan lewat GoFood. Instagramnya juga ada dan Facebooknya juga ada. Lalu ini adalah contoh-contoh diskon yang selalu Holland Bakery adakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.